seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Halo semuanya, kenalin, aku Merina Sofiwidiari, mahasiswi Prodi S1 Keperawatan kelas D dengan NIM 152023030193. Di sini aku akan membuat video tentang prosedur memandikan bayi untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan maternitas yang diampu oleh Bu Iswatun Hasanah. Nah, sebelumnya udah tahu belum sih apa itu memandikan bayi? Nah, kegiatan memandikan bayi adalah membersihkan tubuh bayi dengan air hangat dan sabun untuk membersihkan debu dan keringat. Tujuan dari kegiatan ini adalah menjaga tubuh bayi agar tetap bersih dan menjaga agar tubuh bayi tetap terasa nyaman dan segar. Nah, adapun indikasi dan kontraindikasi pada prosedur memandikan bayi. Yang pertama, indikasinya adalah harus dilakukan pada bayi yang benar-benar dalam keadaan sehat. Nah, yang kedua ada kontraindikasi. Yang pertama, tidak boleh dilakukan pada bayi jika bayi tersebut dalam keadaan tidak sehat atau sakit, dan tidak boleh dilakukan pada bayi yang kehilangan suhu tubuh. Nah, sebelum itu kita harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Apa sih yang harus kita persiapkan? Yang pertama ada pakaian bayi yang terdiri dari popok, celana, baju, terus juga ada bak mandi bayi, terus ada perlak, handuk bersih, wastafel, sabun bayi, shampoo bayi, 2 baskom air hangat atau menyesuaikan dengan suhu tubuh, tempat pakaian kotor, baby oil, dan minyak telon. Nah, sebelum masuk ke prosedur memandikan bayi, kita akan melakukan 4 tahap terlebih dahulu. Apa aja sih 4 tahap itu? 4 tahap itu terdiri dari fase praorientasi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Nah, yang pertama, apa sih fase praorientasi itu? Fase praorientasi adalah fase di mana seorang perawat atau kita sebagai perawat itu mempersiapkan diri dengan membaca rekam medis atau catatan medis pasien untuk mengetahui latar belakang atau masalah apa yang sedang dihadapi oleh klien kita sebelum kita merencanakan tindakan dan melakukan tindakan kepada klien kita. Setelah itu, kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase orientasi. Fase orientasi sendiri terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, kita menanyakan dulu nama pasien, kita memperkenalkan diri, menjelaskan tentang prosedur atau hal apa yang akan kita lakukan nantinya, menjelaskan tujuan tindakan, kontrak waktu, menanyakan kesiapan klien sebelum melakukan tindakan, dan izin untuk cuci tangan terlebih dahulu. Sebagai contoh, selamat pagi Bu, apakah benar ini dengan Ibu Dewi ya? Ibu Dewi, perkenalkan, saya perawat Merina yang bertugas jaga dari pukul 7 sampai 2 siang. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk melakukan prosedur memandikan bayi kepada anak ibu ya. Tujuan dari kegiatan ini sendiri adalah agar menjaga tubuh anak ibu ini tetap bersih dan memberikan rasa nyaman dan segar. Prosedurnya nanti, saya akan memandikan anak ibu menggunakan air hangat, membersihkan setiap bagian tubuhnya. Kegiatan ini mungkin memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Sebelum melakukan tindakan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dan apakah ibu bersedia? Jika pasien sudah bersedia, kita sebagai perawat izin untuk mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu dan izin untuk mencuci tangan. Nah, setelah itu kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase kerja. Yang pertama, kita siapkan baju bersih bayi dan bentangkan perlak. Setelah itu, buka pakaian bayi dan taruh pakaian kotor pada keranjang pakaian kotor yang sudah disimpan. Selanjutnya, kita membersihkan area mata bayi dari arah dalam keluar. Setelah itu, kita membersihkan telinga bayi dari arah dalam keluar. Membersihkan area muka, telinga, dan leher menggunakan wastafel. Setelah itu, membersihkan wastafel, lalu tambahkan shampoo dan kita bersihkan area rambut bayi. Setelah itu, bilas dengan air bersih. Kemudian, kita bersihkan wastafel lagi. Kasih sabun, lalu kita bersihkan bagian tubuh bayi mulai dari tangan. Setelah itu, kita menuju ke area kaki. Setelah semua bagian sudah terkena sabun, kita telungkupkan bayi ke bak mandi bayi yang sudah diisikan air hangat. Setelah jika dirasa tubuh bayi sudah bersih,
kita keringkan tubuh bayi menggunakan handuk. Setelah itu kita beri minyak telon. Kita mulai pasangkan satu persatu badannya, mulai dari gurita, kaos dalam, celana. Setelah itu kita bedong lagi bayi seperti semula. Nah, setelah kegiatan memandikan bayi selesai, kita masuk ke tahap terminasi atau fase terminasi. Nah, di fase terminasi sendiri ini kita membersihkan alat dan bahan yang setelah kita gunakan. Setelah itu kita menanyakan tentang kepuasan pasien setelah kita melakukan tindakan. Apakah pasien merasa puas atau tidak dengan pelayanan kita. Setelah itu kita izin dan berpamitan kepada pasien dan kembali ke nurse station. Nah, itu dia prosedur memandikan bayi. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.